Halo teman-teman semua, salam jumpa kembali dengan Peduli Karnivor Jawa. Salam lestari. Teman-teman, di video kali ini saya akan mencoba menerangkan dan menjelaskan tentang dokumentasi perjalanan kami Peduli Karnivor Jawa bersama Paguyuban Masyarakat Pelindung Hutan. Jadi di video ini nanti akan kita sampaikan tentang pengukuhan Paguyuban Masyarakat Pelindung Hutan dan gambaran dokumentasi seperti apa perjalanan pemantauan hutan bersama PMPH dan seperti apa kondisi hutan yang dijaga oleh teman-teman PMPH serta temuan-temuan di lapangan kala itu. Kebetulan dalam kegiatan pemantauan waktu itu kami kebagian tugas sebagai fotografer yang mendokumentasikan perjalanan teman-teman PMPH, berikut mendokumentasikan seperti apa kondisi hutan dan temuan kala itu. Baiklah teman-teman, kita mulai tentang pengukuhan PMPH tahun 2006. Tepatnya tanggal 6 Juni tahun 2006, berlokasi di Taman Seni Nasional atau TSN di Desa Kajar di atas bumi perkemahan Kajar. Jadi di foto ini bisa kita saksikan gladi bersih dari perwakilan teman-teman PMPH itu sore hari. Ada Pak Sokip almarhum dan dua orang dari perwakilan Desa Kajar, kemudian ada dari perwakilan masyarakat Wana Budaya, dan ada perwakilan dari Desa Japan. Jadi komposisi dari pelindung hutan ini PMPH kala itu yang dikukuhkan oleh Bupati Kudus waktu itu dijabat oleh Pak Tamsil. Di sini di foto ini kita ada arahan dari Bu Tika. Beliau adalah staf protokoler dari Pemda Kudus yang memberikan arahan bagaimana kita nanti pada waktu pelantikan malam nanti, ini sore harinya. Jadi ada perwakilan masyarakat Wana Budaya, yaitu Mas Agus dan saya sendiri yang kebetulan juga dari Peduli Karnivor Jawa. Jadi di acara gladi resik ini bertujuan untuk memperlancar nanti malam. Acaranya akan dikukuhkan oleh Bapak Tamsil Bupati Kudus waktu itu di acara perhelatan yang juga dilakukan oleh Taman Seni Nasional berupa pagelaran wayang kulit yang mengambil lakon tentang Semar Bangun Kayangan yang dalangnya adalah Ki Entus dari Tegal kala itu. Di acara ini selain pengukuhan PMPH juga ada simbolisasi pelepasan satwa liar yang kala itu diwakili oleh Pusat Penyelamatan Satwa Jogja atau PPS Jogja kepada PMPH. Penyerahan hewan ini sebagai simbolisasi untuk dilepaskan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan tanggal 6 Juni. Dan ini adalah gambaran rapat yang dilakukan setelah pengukuhan PMPH yang berlokasi di Taman Seni Nasional dan bertujuan membahas tentang pergerakan untuk pemantauan, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang di sini diwakili oleh teman-teman PMPH dari Colo, dari Japan, dan dari Kajar, serta ada dari KSDA Pati, Pak Muali waktu itu, kemudian ada perangkat desa juga, serta ada dari Taman Seni Nasional, Pak Adi waktu itu, yang menjabat sebagai direktur dari TSN. Nah, di acara rapat ini kita mencoba mendiskusikan tentang kegiatan yang biasa dilakukan oleh teman-teman PMPH Desa Colo waktu itu, terutama membahas jalur, kemudian bagaimana mencatat dan mendokumentasikan tentang kegiatan dan apa yang ditemui, serta pengarsipan dari data-data ini untuk menjadi sebuah dokumen.
di mana kita memantau pada kegiatan tahun-tahun yang saat ini kita mulai lakukan untuk bisa menjadi arsip dan dokumenter untuk tahun-tahun berikutnya supaya perubahan apa yang terjadi di lapangan, baik itu pohon-pohonnya, vegetasinya, ataupun satwa-satwanya, dan kondisi-kondisi yang terjadi perubahan baik bentang alam maupun kondisi tanahnya dapat kita rekam dan dokumentasikan sehingga hal ini menjadi penting untuk pelajaran buat pemantauan-pemantauan di tahun-tahun berikutnya. Nah, di sini ada usulan dari teman-teman PMPH waktu itu untuk mengajukan alat dokumenter ke Pak Bupati Kudus dan alhamdulillah disetujui, yaitu berupa handycam yang di pemantauan kedua itu kita gunakan untuk merekam secara visual jalur dari kegiatan, kemudian mendokumentasikan teman-teman yang berkegiatan di lapangan, kemudian temuan-temuan yang ada di lapangan juga terdokumentasikan dan sudah disusun menjadi sebuah film juga. Nah, di sini kami dari Peduli Karnivor Jawa mengusulkan bagaimana kalau kita juga melakukan pencatatan atas tanda-tanda kehadiran dari karnivor atau hewan-hewan lain yang dijumpai ketika nanti di lapangan. Kami dari Peduli Karnivor Jawa nanti akan siap berbagi dengan teman-teman PMPH yang melakukan pemantauan di lapangan dan juga mencatat tentang daerah-daerah mana yang terlaporkan oleh warga maupun oleh teman-teman PMPH sendiri yang pernah dijumpai macan, pernah dijumpai tanda kehadiran dari macan dan hewan-hewan yang perlu dicatat sebagai bukti keberadaan dari satwa yang ada di hutan. Hal ini kedepannya berguna untuk mencatat tahun-tahun perjumpaan, kemudian mencatat perkembangan yang ada dari tahun ke tahun, yang ke depan juga akan dilakukan oleh teman-teman PMPH secara mandiri. Jadi pemantauan ini nanti berdasarkan jalur yang biasa dilakukan oleh teman-teman PMPH dan tanda-tanda kehadiran nanti kita coba dokumentasikan, kita coba catat sehingga berguna untuk pemantauan berikutnya di masa yang akan datang. Dan di sini teman-teman dari Japan juga mengusulkan tentang perlunya pencatatan titik-titik mata air yang dijumpai selama pemantauan di lapangan nanti. Foto ini memperlihatkan teman-teman PMPA dari Desa Colo yang juga mengusulkan tentang bagaimana jika menjumpai warga masyarakat yang melanggar ataupun melakukan perusakan di kawasan hutan. Kepada siapa kiranya temuan ini nanti dilaporkan. Dan di rapat ini disimpulkan bahwa ketika nanti ada pelanggaran, maka akan dilakukan penyadartahuan atau memberikan gambaran tentang fungsi hutan. Dan jika masih terjadi pengulangan lagi, baru akan dilaporkan ke pihak Polres Kudus supaya hal ini dapat dipahami bersama agar fungsi hutan sebagai daerah tangkapan air dan perlindungan air dapat dipahami oleh warga masyarakat secara bersama-sama. Nah, di foto ini adalah gambaran tentang perjalanan kita waktu itu yang akan melakukan operasi pemantauan kawasan hutan dimulai dari Colo di daerah Becici, kemudian ke Pager Gunung, dan nanti ke hulu Sungai Siluman, kemudian akan finish di Kali Siluman di sebelah barat laut dari makam Sunan Muria. Pemantauan ini dilakukan oleh 9 anggota PMPH dari Desa Colo dan yang ke-10 adalah saya sebagai pendokumentasi dari kegiatan. Perjalanan ini dimulai dari kawasan Becici,
kemudian dilanjutkan ke area pagar gunung. Nah, dari Becici ini makam Sunan Muria dari atas dapat kita lihat seperti ini kompleks makam Sunan Muria dilihat dari kawasan Becici. Nah, ini teman-teman sampai di kawasan Pager Gunung. Pager Gunung ini adalah batas tradisional yang merupakan kearifan lokal dari warga sekitar Colo, di mana pohon-pohon yang tinggi dan besar ini itu menjadi penanda batas areal antara kawasan hutan yang tidak boleh dikelola dan kawasan hutan yang boleh dikelola. Jadi Pager Gunung ini adalah tinggalan dari batas yang sudah turun-temurun sehingga perlu dijaga karena di balik pagar gunung ini ada daerah yang curam atau daerah yang perlu dilindungi supaya aman dari bahaya longsor. Nah, seperti di foto ini penampakannya, jadi sebelah kanan itu pohon-pohon alami yang menjadi pembatas atau pagar gunung. Sementara yang sebelah kiri itu kawasan yang dikelola, ini berupa kebun kopi dan pohon-pohon pelindungnya. Pohon yang menjadi pagar gunung ini biasa disebut oleh warga lokal dengan pohon meranak. Berikut adalah gambar komposisi tim patroli kala itu. Ada 9 personil PMPH yang kebetulan dari Desa Colo. Dan saya sebagai pendokumentasi kegiatan ini sebagai fotografernya. Berada di balik layar, jadi tidak ikut tergambar di sini. Nah, seperti ini kita mulai dengan pendokumentasian kondisi alam, kondisi hutan yang kita jumpai dalam pemantauan kali ini. Berikut adalah gambaran dari rute yang kita jalani. Ini ada di atas Becici, di atas pemancar. Jalannya mulai mendaki, kemudian semak-semaknya masih bagus, dan kemudian kita memasuki hutan biji atau di vegetasi biji. Kondisinya semacam ini. Jadi kita kadang harus merangkak, kita kadang harus berjalan menyesuaikan keadaan yang ada di hutan. Jadi ini hutannya sangat gelap, di bawah tegakan pohon palem biji. Kalau di video yang kemarin kita coba perlihatkan foto komposisi vegetasi biji semacam ini yang digambar ini. Jadi palem biji terlihat semacam ini dan kondisi di bawahnya itu semacam ini. Bisa kita lihat di foto ini, di mana pohon-pohonnya sangat tinggi dan rapat kanopinya sehingga bagian bawahnya gelap. Dan kondisi rebahan-rebahan batang ini kita berjalan harus menyesuaikan diri supaya meminimalkan gangguan terhadap vegetasi yang kita lalui. Nah, kalau ini ada beberapa jenis pohon dari kelompok pule yang dipanen kulitnya oleh warga sekitar. Jadi kondisi perengan atau tinap yang biasa disebut warga sebagai tinap itu adalah tebing semacam ini. Ada juga tinap yang seperti ini, sehingga kita harus ekstra hati-hati berpegangan akar, berpegangan tanaman liana untuk bisa melalui jalur yang kita pantau. Jadi tinap-tinap semacam ini sangat khas di Pegunungan Muria ini. Oleh karena itu kita butuh istirahat untuk memulihkan tenaga kembali, untuk mengumpulkan energi kembali, dan kita mendiskusikan tentang perubahan-perubahan apa yang selama ini terjadi dari pemantauan-pemantauan yang terdahulu, sehingga dapat menentukan target kegiatan berikutnya tentang penyemaian biji atau penyebaran biji di musim penghujan. Nah, ini adalah puncak Gunung Siluman yang kita lihat dari sisi utara. Bisa kita cermati kondisinya ekstrim curam dan terjal, tetapi rimbun oleh pepohonan hutan. Dan ini penting supaya tanah tidak mudah longsor dan fungsi sebagai resapan air itu dapat terjaga. Nah, seperti ini, kadang kita menjumpai
tanah-tanah yang longsor yang menjadi target untuk kegiatan bulan berikutnya dengan melakukan penanaman dan penyebaran biji dari jenis-jenis tanaman yang asli dari Colo, dari hutan Colo, dari hutan Muria. Nah, gambar ini memperlihatkan temuan dari teman-teman yang patroli waktu itu, menemukan sebuah pohon-pohon yang ditumbangkan, dirobohkan, karena di bawah tegakannya ini akan dijadikan kebun kopi oleh warga masyarakat. Jadi kadang kita menjumpai hal-hal semacam ini sehingga perlu dilakukan penyadartahuan. Ini adalah teman-teman PMPH yang sedang melakukan tindakan penyadartahuan kepada masyarakat yang membuka hutan lindung ini, supaya memperhatikan bahwa nilai penting hutan itu adalah untuk daerah konservasi dan resapan air karena topografinya yang sangat curam. Ini adalah kondisi Sungai Siluman bagian hulu. Jadi air-airnya masih kita jumpai meskipun musim kemarau waktu itu, sehingga bisa untuk tambahan bekal minum langsung dari alam. Karena kalau kita lihat di sisi utara, itu sumber mata airnya keluar dari celah-celah batu yang sangat terjal, yang kita lihat seperti di gambar ini. Dan airnya masih terjaga dan mengalir, itu dikarenakan tutupan vegetasi di atas masih bagus. Sehingga ketika ada yang membukanya, maka teman-teman PMPH akan melakukan peringatan untuk supaya tidak dilakukan kegiatan pembukaan lebih lanjut. Foto ini memperlihatkan seberapa besar pohon beringin yang ada di kawasan Gunung Muria dengan salah satu anggota PMPH yang memanjat ke atas untuk pembanding, sehingga kita bisa tahu seberapa besar dan seberapa tinggi pohon beringin ini. Foto ini memperlihatkan temuan tim pemantau adanya longsor alami karena struktur tanah yang khas di Pegunungan Muria ini dan kemiringan tanah yang sangat terjal sehingga dibutuhkan jenis-jenis tanaman alami yang berfungsi untuk memperkuat tanah dari longsor. Posisi longsoran alami ini ada di Desmalang dan salah satu target yang kita temukan di dalam patroli ini adalah feses karnivor besar. Dari ukurannya, dari komposisinya, ini termasuk jenis milik macan tutul. Jadi di Desmalang ini kita temukan feses macan tutul. Jadi tahun 2006 kita sudah mengidentifikasi tanda kehadiran macan tutul di Pegunungan Muria dari temuan feses ini. Feses atau kotoran macan tutul ini mengandung rambut monyet. Artinya di Pegunungan Muria ini juga masih ada populasi monyet ekor panjang. Nah, ini teman-teman yang bisa kita ceritakan tentang dokumentasi pengukuhan PMPH atau Paguyuban Masyarakat Pelindung Hutan oleh Bapak Bupati Kudus waktu itu Pak Tamsil. Kemudian melakukan rapat untuk melakukan kegiatan serta melakukan pemantauan patroli kondisi hutan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah like, subscribe, dan membunyikan lonceng untuk mengikuti video-video kami berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Salam lestari.